Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dzakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al Saud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah dan Madinah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul, dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali, mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab Az-Zakhirah beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan tidak ada yang menghubung aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, itu Alkitab wa Sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karyanya Muhammad Abduh, dan itu yang sampai kepada beliau. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat jamaah, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda, belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai itu jemaah haji ketika pulang itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabiyah. Sehingga antum kalau baca, waduh ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi habis pengajian di India nih, dia mengatakan sama murid-muridnya, laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi. Dia ngelihat nih Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya tuh orang bawa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dirobek sampulnya. Dia datang ke rumahnya, Ustaz, ana dapat kitab Ustaz. Atau kitab ini bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini kita Ustaz. Dibaca saja. Selesai tanya, kitabnya siapa ini, bagus banget. Ustaz mau coba yang ada sampulnya, tanya anak carikan Ustaz, dibelikan itu. Kata Ustaznya, ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita celah setiap kajian. Iya Ustaz. Laqad zalamna ar-rajul. Kita telah menzalimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, tuh yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dirubah mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kenapa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab, ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahab aduh Wahabiyah, enggak, sudah enggak mau baca, sudah takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah. Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal tahun 1206. Dia menyebarkan ajaran Wahabi setelah ayahnya meninggal tahun 1143. Jadi Wahabi ini sekarang usianya berapa? Kira-kira 300 tahun. Dan Wahabi ini munculnya dari Najd.
Dan Najd ini disebutkan di dalam hadis akan muncul tanduk setan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Ra'sul kufri nahwul masyrik, pokok kekufuran itu arah timur. Wa fiha yatlu'u qarnu syaitan, dan di timur yang namanya Najd itu akan muncul tanduk setan. Siapa tanduk setan? Ya Wahabi. Mengapa Wahabi disebut tanduk setan? Hewan itu saudara kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau punya kambing atau nonton rusa ya di video, atau apa namanya, banteng Afrika, kalau bertengkar itu kan tanduknya yang diadu. Nah, jadi hewan ini kekuatannya ada pada tanduk. Di zaman akhir kekuatan setan itu ada pada Wahabi. Makanya disebut tanduk setan. Mengapa ada pada Wahabi? Setan itu lemah saudara. Misalnya ya, habis sholat setan bisik-bisik sama orang, turunlah, gak usah baca zikir, turun main HP ngopi-ngopi. Karena imamnya baca zikir keras, gak turun dia, paling gak malu. Gak ada yang turun duluan, malu, terpaksa ikut zikir. Lama-lama datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Zikir keras habis sholat bid'ah dan sesat. Karena gak pernah ngaji, terpengaruh Wahabi, langsung keluar kalau ada zikir keras. Ini namanya kena tanduk setan. Ya Wahabi ini tanduk setan saudara. Contoh lagi misalnya sholat malam. Kalau orang jam 3 bangun, sama setan, gak usah bangunlah, ini selimutnya. Karena dia ingin sholat tahajud, bangun. Setelah bangun sholat bagaimana? Kata setan, jangan banyak-banyak sholat malam, cukup dikit aja. Tetap aja rajin sholat dia sampai subuh. Sholatnya berpuluh-puluh rakaat. Datang Wahabi, tanduk setan. Apa kata Wahabi? Sholat malam paling banyak 11 rakaat. Lebih dari 11 haram dan bid'ah. Sholat taraweh paling banyak 11. Lebih dari 11 haram dan bid'ah. Akhirnya tarawehnya 11 rakaat. Jadi taraweh yang asli dari Khulafaur Rasyidin itu berapa? 23. Karena tanduk setan, tarawehnya menjadi 11. Betul? Di Minas tarawehnya berapa? Berarti kena tanduk setan. Wahabi itu saudara gampang jadi tanduk setan.